Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wallahul khaliqul bari'il musawwirul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertemu kembali dengan kami dalam menggali filosofi Pancasila. Namanya menggali, tentu saja kita akan menemukan sesuatu yang belum bisa kita duga. Bisa saja hal tersebut memang suatu kebenaran, namun bisa juga merupakan suatu yang kurang benar. Sehingga diperlukan kebijaksanaan dari para pemirsa untuk mencerna segala informasi yang kami sampaikan dalam diskusi ini. Sekilas kita bahas tentang video yang ke-13, yaitu tentang Siwagraha, bahwa ternyata kalau kita menggali lebih dalam sebelum masa pra-Islam, yaitu masa Siwa Buddha, kita akan mengenal bahwa di dalam sila-sila Pancasila terdapat petunjuk tentang Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Sehingga secara pribadi kami menganggap Pancasila juga merupakan Siwagraha atau rumah Dewa Siwa. Ketika merujuk ke pemahaman yang lebih dalam, kita tahu bahwa era Majapahit, era Singosari, dan era-era kerajaan sebelumnya di Nusantara berkembang suatu konsep bahwa seorang raja adalah titisan dari para dewa. Raja-raja di Nusantara yang dianggap sebagai titisan para dewa menugaskan dirinya untuk menjadikan kerajaannya di Nusantara sebagai surga loka. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konsep raja-raja ini, kita akan melihat dulu atau menengok lebih dahulu tentang konsep pencarian, penyatuan manusia kepada sumber kehidupan yang dalam istilah Jawa baru adalah konsep manunggaling kawula Gusti dalam lambang-lambang Garuda Pancasila. Konsep kepemimpinan Jawa yaitu Raja Dewa atau Dewa Raja, Raja Wali atau Raja Wali, dan Raja Adil atau Ratu Adil, sepertinya mengambil semangat ajaran lama yang disebut praktek spiritual seseorang menuju jalan untuk menyatu dengan sumber kehidupan. Kalau dalam sastra Jawa, istilah ini disebut manunggaling kawula Gusti. Hal ini bisa kita telusuri dari lambang-lambang yang menjadi inspirasi dari lambang Garuda Pancasila. Yang pertama misalkan kisah Garudia, di mana ketika itu Ki Hajar Dewantara menggali salah satunya kisah Garudia di Candi Idal. Ketika sang Garudia membebaskan ibunya Winata dari belenggu penjajahan Gadru dan para naga. Itu adalah kisah ruwatan di mana Candi Idal dipersembahkan untuk Anusapati. Dalam perjalanan yang lain, beliau Ki Hajar Dewantara ke Candi Sukuh yang salah satu reliknya yaitu Garudia memegang 2 naga raja. Ternyata di Candi Sukuh juga terdapat kisah Sudomolo, yaitu ketika Sadewa berhasil mengembalikan jati diri Dewi Uma dari Betari Durga atas bantuan Siwa dan Semar. Selain itu, kisah Pandowo Limo
dalam studi kami juga mengandung kisah Sangkan Paraning Dumadi. Dari namanya saja, yang pertama Puntadewa adalah dari bahasa Sanskerta. Punta adalah titik, dewa adalah dewa. Jadi Puntadewa adalah titik dewa. Dewa adalah penduduk swarga loka. Kami sebagai muslim tentu saja bukan berkeyakinan kepada para dewa. Akan tetapi kalau kita kembalikan kepada penduduk swarga loka, tentu kita juga meyakini yang namanya swarga atau surga, di mana dalam keyakinan kami asal usul manusia adalah Nabi Adam, tentu saja dia adalah penduduk surga. Dan titik Adam tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk catatan genetika menurut kami. Titik dewa di dalam tubuh kita adalah bekal atau modal untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Dikisahkan dalam lakon pewayangan, kita bisa memilih menjadi apa saja, baik itu dari golongan Pandawa atau dari golongan Kurawa. Kita bisa memilih lakon apa saja, berperan sebagai apa saja. Akan tetapi yang dikehendaki, kita akan menjalani peran Pandawa Lima. Dari Puntadewa akan menjalani peran sebagai Werkudara, menjalani peran sebagai Arjuna, dan akhirnya Nakula, ono kula iku ingsun, setune sak dewa, kembali kepada jati diri kita sebagai sekelas dewa. Ketika kita sudah kembali kepada jati diri kita sebagai dewa atau jati diri sebagai spiritual sekelas dewa, maka kita akan bisa mengembalikan, maka kita bisa bertemu dengan lakon Sudomolo, yaitu kisah ruwatan meruat Durga menjadi Dewi Uma lagi. Di lain sisi, kenapa kami mengkaitkan Betari Durga Dewa Siwa dengan Pandawa Lima? Ternyata kalau kita teliti lebih lanjut, Wali Songo terutama Sunan Giri dan Sunan Kalijaga tidak lepas kaitannya dengan kisah Nawasanga tersebut, di mana Sunan Giri menasbihkan dirinya sebagai Prabu Satmata atau Siwa atau Betara Guru. Sementara dalam buku Kiai Agus Sanyoto, dalam buku Atlas Wali Songo, dinyatakan bahwa gelar Sunan Kalijaga dari Raden Sahib adalah berkaitan dengan Dewi Kali atau Betari Durga. Sehingga ada 3 kisah perwatan menurut kami yang mempunyai nilai spiritualitas tinggi, yaitu usaha manunggaling kawula Gusti atau usaha penyatuan manusia kepada sumber kehidupan. Dan ini adalah kisah ruwatan. Nah, kisah ruwatan ini kalau dikaitkan dengan jagat cilik dan jagat agung, maka dalam jagat cilik ketika merawat dirinya sendiri, maka pada dasarnya kita memberi kontribusi dalam kisah ruwatan skala nasional. Sehingga untuk membantu permasalahan nasional, tentunya ya dari skala yang kecil, bantulah dirimu merawat dirimu sendiri. Dengan konsep raja dewa, seorang raja menganggap dirinya sebagai titisan dewa dan bertugas menjadikan atau membawa kerajaannya kepada dunia para dewa atau istilahnya swarga loka. Maka stempel atau lambang yang dipakai sebagaimana
Nawa Dewata atau yang kita kenal sebagai Surya Majapahit, di mana para dewa tersebut mempunyai rajanya dewa atau sang Siwa. Era berganti dengan era Wali Songo. Di masa itu, karena Wali Songo menganut Islam, maka konsep Nawa Sanga tersebut digantikan dengan konsep Wali Songo atau wali yang jumlahnya 9. Di antara wali tersebut ada yang namanya rajanya para wali atau wali kutub. Nah, rajanya para wali inilah adalah Raja Wali. Para wali sebagian besar berasal dari Sumatera. Menurut dari beberapa sumber berasal dari kata Samudra oleh Ibnu Batuta. Samudra adalah penyebutan dari Samudra Pasai. Para wali Songo diantaranya banyak yang berasal dari Samudra Pasai. Sementara Samudra Pasai mempunyai lambang yang saat ini mirip dengan lambang Garuda Pancasila, sehingga perlu dicari keterkaitannya apakah memang benar konsep Raja Wali tersebut merupakan seorang penguasa, seorang raja atau seorang sultan adalah khalifah di muka bumi sebagai perwakilan Allah kepada umatnya untuk mengatur segala urusan. Sehingga isme asma yang dipakai adalah Asmaul Husna. Maka kami menduga dalam diskusi yang sebelumnya yang sekarang dimiliki oleh Keraton Ayu Jakarta Hadiningrat, yaitu pusaka Kanjeng Kyai Tunggul Wulung. Di situ terdapat 8 Asmaul Husna yang kalau kita pelajari itu adalah garis para raja untuk kerajaan yang dipimpinnya. Era berlanjut pada masa Sunan Praben dan Pangeran Wijil, yang keduanya merupakan zuriyah atau penerus dari Sunan Giri dan Sunan Kalijogo, membuat suatu konsep yang berkembang hingga saat ini yang disebut Rojo Harus Adil atau Rojo Adil atau yang kita kenal dengan Ratu Adil. Konsep ini menginspirasi banyak perjuangan di Nusantara, diantaranya oleh Pangeran Diponegoro yang disebut sebagai Ratu Adil Tanah Jawa sebagai Heru Cokro atau titisan Dewa Wisnu. Konsep ini dilanjutkan oleh penerus-penerusnya, yaitu oleh para pengikut Pangeran Diponegoro yang tersebar terutama oleh para ulama di daerah Ponorogo, yaitu Kiai Kasan Besari. Murid-murid Kiai Kasan Besari dan keturunannya yang terkenal adalah Raden Ngabeyi Ronggowarsito dan Hos Cokro Aminoto. Dan pasti bukan kebetulan bahwa keduanya, yaitu Raden Ngabeyi Ronggowarsito, juga menulis tentang Ratu Adil, serta Hos Cokro Aminoto yang disebut sebagai Rojo Jawa Tanpa Mahkota juga disebut sebagai Ratu Adil atau Heru Cokro di masanya. Selanjutnya, keilmuan tentang Ratu Adil ini diserap salah satunya oleh Soekarno yang akan menjadi presiden pertama di Indonesia. Konsep Ratu Adil ini pernah dipaparkan dalam Indonesia Menggugat 1930 di Bandung. Serta pada 1 Juni 1945 beliau Bung Karno menyatakan bahwa konsep Ratu Adil adalah
keadilan sosial. Sehingga dari sini kami menggali apakah mungkin Pancasila saat ini juga memuat konsep ratu adil. Dalam pidato 1 Juni 1945, prinsip 5 yang disebut Pancasila ini juga disejajarkan dengan jari-jari yang 5. Maka banyak di antara konsep 5 ini bisa diibaratkan sebagai jari. Misalkan Pancasila, dibaliknya juga Pancasila Buddha. Pancasila juga Pandowo Limo. Pancasila juga rukun Islam yang 5. Pancasila juga Panca Maha Bhuta. Pancasila sedulur papat limo pancer. Pancasila juga Pancasuda. Dan lebih banyak lagi filosofi yang 5 yang perlu kita gali, yang tidak mungkin kita sampaikan pada diskusi ini. Monggo para pemirsa dengan kebijakan, dengan ilmunya digali lebih lanjut supaya pengetahuan kita lebih luas lagi. Sehingga dengan demikian semua kalangan berhak menafsirkan Pancasila selama tidak melewati garis yang ditentukan. Sementara ketika kita berbicara tentang Pandowo Limo, tentu dalam pembahasan sebelumnya kita membahas tentang sila ketiga. Orang ketiga Pandowo Limo adalah Arjuna. Arjuna adalah titisan Dewa Wisnu bersama dengan Bathara Kresna Sri Rama, yang dalam cerita pewayangan, tentunya dalam cerita pewayangan dalam diskusi sebelumnya kita kaitkan dengan Hasta Brata. Putra Arjuna, Abhimanyu, nanti akan mendapatkan wahyu, yaitu wahyu Cokro Ningrat, dan keduanya Hastabrata dan Wahyu Cokroningrat akan bersatu dalam tubuh Parikesit dalam lakon pedalangan. Sementara Parikesit adalah dianggap sebagai Ratu Adil Tanah Jawa. Dari sini kita akan melihat suatu benang merah ketika kita membahas tentang Pandowo Limo, sila ketiga, tentang Hastabrata, tentang Ratu Adil, maka ternyata dalam penggalian filosofi Pancasila kita juga bertemu dengan Ratu Adil. Kembali kepada Pandowo Limo, Puntadewa dianggap sebagai ratunya Pandowo. Sehingga ketika Pancasila dan Pandowo Limo kita satukan, menurut Bung Karno, Ratu Adil adalah keadilan sosial atau sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Sedangkan Puntadewa adalah raja atau ratunya Pandowo Limo dibandingkan dengan sila pertama yang mempunyai lambang bintang keemasan. Ketika keduanya kita gabungkan, yaitu lambang bintang dan lambang padi kapas, akan menghasilkan suatu lambang yang baru. Apakah para pemirsa sudah kenal lambang bintang dan padi kapas? Ya, benar. Lambang tersebut adalah lambang Kepresidenan Republik Indonesia. Maka secara pribadi kami menganggap bahwa seorang Presiden Republik Indonesia hendaknya memahami filosofi tentang Ratu Adil atau Rojo Adil atau pemimpin yang adil.
seorang pemimpin, seorang raja atau seorang ratu harus adil. Apalagi pemimpin Republik Indonesia harus mampu membawa rakyatnya, membawa bangsanya dan negaranya kepada buahnya Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang bangsa, tentang negara, saya ingin mengutip sebuah ajaran yang menjadi pelajaran dalam sebuah peradaban Islam yang terkenal dan kesohor, yaitu Imperium Ottoman, Imperium Osmani. Dalam Imperium Ottoman terdapat, mereka punya akademi gubernur. Mereka negara yang sangat canggih pada saat itu. Karena itu kalau tidak salah, Ottoman itu dari 1299 sampai 1923 itu berapa itu? 700 tahun lebih. Peradaban 700 tahun. Uni Soviet 70 tahun bubar. Yugoslavia sekitar itu 70 tahun bubar. Begitu banyak negara bubar nggak sampai 100 tahun. Kekaisaran ini bertahan 700 tahun lebih. Dan dia punya satu ajaran yang sangat menarik dan sangat penting menurut saya untuk kita fahami. Dan semua calon gubernur, istilahnya semua calon pemimpin masuk ke akademi ini dan dikasih salah satu ajarannya yang sangat sederhana. Satu rangkaian kalimat, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Mungkin karena Palestina dan mungkin karena saudara-saudara kita, negara-negara yang dikatakan ya negara-negara Arab, negara Muslim yang berada di situ, Mesir, Yordan, Suriah, Lebanon, tentaranya tidak kuat. Kita lihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Jadi ini pelajaran ya. Kita tidak mungkin mencapai kemakmuran kalau rakyat tidak bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya, tidak mungkin ada negara yang berhasil, yang langgeng tanpa keadilan. Ini saya kira pelajaran bagi kita. Siapapun yang mau maju, siapapun yang mau menawarkan diri, minta mandat kepada rakyat Indonesia, sebaiknya hafal ini. Marilah kita membangun negara yang adil, rakyatnya bahagia, kita bisa mencapai kemakmuran. Dengan kemakmuran kita kuat, dengan kita kuat, kita tidak bisa diinjek-injek, ditindas dan dikerjain oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena yang lemah pasti diinjek-injek, yang lemah pasti dilindas. Ini hukum peradaban manusia. Konsep raja dewa dan raja seorang wali sangat sulit dilaksanakan di masa ini. Maka yang paling mungkin, seorang raja atau seorang pemimpin haruslah adil, atau konsep ratu adil. Nah, demikianlah pemaparan kami, tentunya dari sumber yang sangat terbatas. Maka akhirnya kami akhiri
Dan kami minta maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.